Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok OPM yang beranggotakan saya sendiri Fadil Anggraini, Muhammad Nurrehan Sudirman, Aji Bayu Wibowo yang akan mempresentasikan laporan proyek mata kuliah Big Data dengan judul Penerapan Big Data Analisis untuk Prediksi Harga Rumah menggunakan Dataset Kaggle. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Aji Bayu Wibowo. Dipersilahkan. Baik, saya izin mempresentasikan di bagian latar belakang. Next, bisa di next. Nah, di latar belakang ini itu penentuan harga rumah itu bukan hal sederhana karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kualitas bangunan, luas area, fasilitas, hingga kondisi lingkungan. Nah, ketika penilaian harga dilakukan secara manual, hasilnya itu berisiko bias dan sering tidak konsisten karena bergantung pada asumsi atau pengalaman masing-masing penilai. Oleh karena itu, pendekatan data-driven melalui big data analytics dan machine learning regresi itu dibutuhkan agar prediksi harga dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Next. Kemudian, adapun tujuan proyek ini itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, kami ingin membangun model prediksi sell price berdasarkan data historis penjualan rumah. Kemudian, kami melakukan IDA untuk memahami pola data sekaligus mencari faktor dominan yang berkaitan dengan harga. Kemudian kami membandingkan beberapa algoritma regresi untuk memilih model terbaik. Dan terakhir, hasil dari evaluasi tersebut, kami menyusun rekomendasi perbaikan agar performa model bisa ditingkatkan. Oke, next. Nah, dataset yang digunakan itu kami mengambil dari dataset Kaggle ya dengan judul House Prices Advanced Regression Techniques. Kemudian data ini tuh berisi sekitar kurang lebih 1460 data latih dan 80 fitur yang terdiri dari fitur numerik dan kategorikal, dengan target utama yaitu sell price. Dataset ini itu dipilih karena variabelnya cukup banyak ya untuk dimodelkan harga rumah secara realistis. Sekaligus memungkinkan kita melakukan analisis fitur, misalnya fitur kualitas dan luas bangunan untuk melihat kontribusinya terhadap harga. Kemudian di sini masuk ke pre-processing data ya. Data set dulu ya, di mana nih kita masukkan path-nya terlebih dahulu, kemudian kita eh, lakukan apa namanya print beberapa data. Ini ada dapat 5 baris dan 81 kolom. Eh, Info ini menampilkan informasi ringkas. Yang pertama itu nama kolom, tipe data tiap kolom, numerik atau kategori, dan jumlah nilai non-null. Kemudian tuh ini sangat membantu untuk mendeteksi missing value. Nah, setelah itu terdapat apa ini namanya DF Describe ya. Di head 10 itu menampilkan ringkasan statistik kolom numerik. Min, STD, min, max, quartile itu ditranspose agar lebih mudah dibaca per kolom. Lalu kemudian diambil 10 pertama untuk ringkas. Kemudian bisa dilihat juga statistik deskriptif kolom numerik untuk memahami sebaran dan range nilai. Kemudian masuk ke distribusi target sale price. Di sel ini tuh membuat visualisasi histplot. Histogram ini menunjukkan frekuensi, sedangkan KDE itu menampilkan kurva kepadatan untuk melihat pola distribusi. Kemudian di sini terdapat PLT figur ya untuk mengatur ukuran grafik, kemudian diberi judul dan label sumbu dan ditampilkan dengan PLT show. Kemudian di sini masuk ke heat map ya. Nah, di sini tuh kita mengambil 11 nama fitur teratas, termasuk sell price sendiri, itu lalu dibuat heat map korelasi antar fitur-fitur dengan SNS heat map. Kemudian parameter anode true itu menampilkan angka korelasinya langsung di kotak dan membatasi 2 desimal. Kemudian itu memberi gradasi warna untuk korelasi negatif dan positif. Tujuannya itu bukan hanya melihat hubungan fitur ke target, tapi juga hubungan antara fitur top, misalnya fitur yang saling berkolerasi. Kita nih di sel ini itu kita memisahkan ya fitur X dan Y.
Kita di sel ini tuh kita menetapkan target sell price-nya, lalu misahkan data menjadi X, semua kolom selain target, dan Y itu kolom targetnya. Kemudian setelah itu fitur dibagi menjadi dua daftar, masuk ke numerik fitur, itu untuk kolom numerik, dan categorical fitur untuk kolom non numerik. Nah, dua print di akhir ini menampilkan jumlah masing-masing jenis fitur. Ini tuh digunakan untuk pre-processing numerik dan categorical. Oke, kemudian di sini terdapat numerik transform. Nah, dibangun preprocessing yang otomatis dan konsisten ya. Numeric transform itu berupa pipeline, missing value diisi medians, kemudian distandarkan skalanya menggunakan standard scaler. Kemudian untuk categorical itu dibuat categorical transformer, di mana yaitu missing value itu diisi nilai paling sering atau most frequent, lalu diubah menjadi one hot menggunakan one encoder. Kemudian di sini terdapat juga opsi handle unknown ignore, itu mencegah error bila nanti muncul kategori yang baru yang tidak ada saat di training. Kedua pipeline ini kemudian digabung menjadi preprocessor dengan kolom transformer yang memastikan kolom numerik itu diproses oleh transformer numerik dan kolom kategorikal diproses oleh transformer kategorikal. Kita menggunakan tiga model. Yang pertama adalah linear regression, yang mana linear regression itu adalah base model kita. Kemudian terdapat juga uh, apa ini namanya random forest ya, di mana kita masukkan estimatornya 200 dan random state-nya 42. Dan yang terakhir itu ada gradient boosting regressor, di mana kita memasukkan estimatornya 200 dan random state-nya 42. Sama seperti random forest. Oke, kemudian hasil dari training model yang kita pakai itu ditampilkan di sel ini ya. Nah, training model linear regression itu kita menggunakan tiga metrik, di mana yang pertama itu ada RMSE, MAE, dan R-square. Dan di sini terlihat bahwa linear regression RMSE-nya itu 29.470 sekian, kemudian MAE-nya 15.200 sekian, R-square-nya 0,88. Dan begitu pula terdapat juga random forest dengan RMSE-nya 28.496 sekian, MAE-nya 17.509, dan R-square-nya 0,89. Kemudian yang terakhir itu ada gradient boosting, di mana RMS-nya 26.502 dan MAE-nya 15.972 dan R-score-nya 0,90. Di kesimpulan ini adalah proyek ini tuh berhasil membangun alur prediksi sell price dari pre-processing, IDA hingga pemodelan. Nah, dari IDA ini faktor yang paling berkaitan dengan harga rumah itu adalah fitur yang mempresentasikan kualitas dan luas bangunan. Dalam pemodelan, model ensemble khususnya gradient boosting regressor itu memberikan performa terbaik dibanding baseline linear regression. Kemudian evaluasi ini kita menggunakan RMSE, MAE, dan R-square untuk membantu memastikan pemilihan model dilakukan secara objektif dan terukur. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.